Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas istilah ekonomi yang diawali dengan huruf I. Pertama adalah income. Income adalah jumlah uang yang diterima sepanjang periode untuk pengganti atau untuk pertukaran jasa atau tenaga kerja dari penjualan barang atau hak milik atau sebagai laba dari investasi finansial. Di sini termasuk juga arus kas untuk faktor-faktor produksi, termasuk diantaranya upah tenaga kerja atau buruh, kemudian keuntungan dari perusahaan atau modal, bunga juga yang dihasilkan untuk modal, sewa untuk lahan, juga upah yang tertinggal, di sini diartikan upah yang tertinggal dari pengeluaran setelah dikurangi pajak itu dikenal dengan disposable income, ya. Income effect atau efek pendapatan dalam ilmu ekonomi, efek pendapatan itu adalah efek terhadap daya beli ya. Purchasing power itu adalah daya beli dari konsumen dikarenakan perubahan dalam harga yang dia konsumsi. Misalnya sebagai contoh, jika harga daging sapi turun, maka konsumen punya uang yang berlebih untuk membeli barang-barang lain atau juga membeli lebih banyak daging sapi. Perubahan di dalam demand atau permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan di dalam income itu bukan oleh perubahan dari selera konsumen ya. Jadi income effect itu bukan dari perubahan selera. Jadi hanya karena adanya perubahan dari pendapatan karena harganya yang turun atau pendapatannya yang naik, bukan karena perubahan selera. Income tax atau pajak pendapatan. Ini adalah metode pajak yang didasarkan pada pendapatan ya. Pertama kali dipakai pada tahun 1797 oleh Republik Belanda di Batavia. Jadi pertama kali di Indonesia pada saat itu masih dikuasai oleh Hindia Belanda ya. Jadi pajak pendapatan di dunia pertama kali itu ada di Hindia Belanda di sini. Sedangkan di Inggris sendiri baru dikenalkan atau adakan pada tahun 1799 untuk membiayai perang melawan Napoleon dan kemudian dihentikan tahun 1816. Dan kemudian dimulai lagi setelah 1842. Pada saat ini banyak negara itu mengenakan pajak pendapatan ya, tapi ada threshold atau batas minimal pajak pendapatannya ya. Dan orang kaya itu memberikan pajak pendapatan daripada orang yang lebih miskin. Sejak tahun 1980-an, ketidakpopuleran dengan pajak pendapatan ini membuat banyak pemerintah itu mengurangi reduce pajak pendapatan. Namun hal ini tidak mengakibatkan pendapatan negara total itu berkurang ya, karena ada jenis pajak yang lain yang dikenakan yaitu disebut dengan indirect tax atau pajak tidak langsung berupa pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan seperti itu. Incumbent advantage atau keuntungan pihak petahana ya. Incumbent itu petahana. Yaitu keunggulan pihak petahana adalah keunggulan yang didapatkan oleh orang yang sudah berada di dalam posisi itu sebelumnya dibandingkan dengan pendatang baru. Newcomers itu adalah pendatang baru. Keunggulannya di situ adalah adanya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Dikarenakan mereka bisa membuat sebuah barriers to entry atau halangan untuk masuk. Barriers to entry itu macam-macam ya. Bisa saja di sini ada sunk cost-nya ya. Yang sudah pernah kita bahas, juga ada yang disebut dengan misalnya halangan-halangan lain di mana misalnya sebuah bisnis sudah ada di sebuah pasar terlebih dahulu dan mengadakan banyak iklan, maka pesaing yang akan masuk itu juga akan kesulitan karena mereka harus juga mengeluarkan banyak iklan untuk bisa mengalahkan petahana yang ada di dalam bisnis itu sebelumnya. Angka indeks di dalam ilmu ekonometrika ini adalah angka yang merefleksikan perubahan
value atau nilai atau kuantitas dibandingkan dengan sebuah standar atau sebuah basis. Ya. Biasanya basisnya itu adalah 100. Ya. Dan angka indeks ini biasanya diekspresikan sebagai persentase dari 100 ini. Sebagai contoh, jika sebuah komoditas itu harganya 2 kali lebih mahal pada tahun 1970 dibandingkan 1960, maka indeksnya sekarang adalah 200 dibandingkan pada tahun 1960. 200 ini berarti 200% daripada harga di tahun 1960. Gitu ya. Di sini ada istilah Dow Jones Industrial Average. Ini biasanya Dow Jones Industrial Average itu dipakai di pasar saham Amerika atau FTSE 100. Ini adalah saham 100 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat. Indexation atau pengindeksan ya. Jadi ini adalah pengaturan secara otomatis dari variabel-variabel ekonomi seperti upah, kemudian pajak atau manfaat dari pensiun kepada indeks hidup, indeks ongkos hidup, sehingga variabelnya bisa naik atau turun sesuai dengan laju inflasi. Ya. Di banyak negara, upah, pensiun maupun tunjangan pengangguran, ya kalau di Indonesia misalnya itu yang untuk apa yang baru-baru ini ada untuk menangani corona itu ya, berupa prakerja itu, atau beberapa jenis pendapatan lain itu secara otomatis dinaikkan sesuai dengan pergerakan dari indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu disingkat dengan indeks harga konsumen, misalnya gitu ya. Karena kenapa? Karena agar sesuai dengan laju inflasi disebut indeksasi atau indexation. Kurva ketidakpedulian atau indifference. Indifference itu adalah tidak peduli ya. Ini adalah kurva yang menggabungkan kombinasi bersama dari barang dan jasa sehingga masing-masing itu akan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi tidak peduli jenis barang atau jumlah barangnya, tapi ketika digabungkan itu ternyata memberikan tingkat kepuasan yang sama terhadap para konsumen. Indirect taxation atau pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah seperti pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, value added tax, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada barang atau jasa, bukannya pada individu dan dibayar pada saat mereka membeli barang tersebut. Ya. Pajak ini tidak secara langsung dikeluarkan dari aset atau dari pendapatan atau dari keuntungan perusahaan, tapi ini bisa saja seperti pajak konsumsi, juga seperti pajak pertambahan nilai. Berbeda dengan pajak langsung. Pajak langsung itu seperti pajak pendapatan ya. Dan pajak tidak langsung ini makin populer karena tidak begitu kelihatan ketika dinaikkan ya daripada pajak pendapatan. Contohnya ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, itu kan berarti secara tidak begitu mengganggu pendapatan orang ya, karena tidak digunakan pada pendapatan, tapi digunakan ketika orang membeli rokok harganya makin mahal seperti itu. Itu berarti termasuk indirect taxation. Inelastik atau ketidakelastisitasan ya, tidak elastis. Ini ketika supply atau demand, ini berarti supply itu adalah penawaran, ya demand itu adalah permintaan, supply adalah penawaran. Itu tidak sensitif terhadap perubahan variabel lain seperti perubahan harga. Dulu pernah kita membahasnya, misalnya ada perubahan misalnya ada perubahan kuantitas dari permintaan diperbandingkan dengan perubahan dari harga. Ketika perubahan kuantitasnya itu lebih sedikit, ya daripada perubahan harganya itu perubahannya besar, berarti barang tersebut tidak elastis. Berarti meskipun harganya yang dinaikkan, orang-orang masih tetap mau beli. Itu artinya berarti harganya tidak elastis. Ini disukai oleh para penjual. Kalau harganya terlalu elastis, kalau maksudnya permintaannya terlalu elastis, ini tidak disukai oleh penjual. Karena ketika mereka meningkatkan harga jualnya, maka akan makin sedikit yang membeli. Seperti itu. Inequality atau ketidaksamaan ya, ketidakadilan semacam itu. Ini berarti ketidakadilan dalam bidang ekonomi atau ketidakmerataan dalam bidang ekonomi
Misalnya di sini yang diistilahkan itu adalah ke equality atau keadilan dari outcome atau juga income atau keadilan dari kesempatan. Mana yang didiskusikan itu kurang jelas, tapi yang diukur itu susah diukur itu adalah yang disebut dengan opportunity, kesempatan. Ini susah diukur karena berkaitan dengan human capital atau SDM. Tidak mudah diukur oleh para ahli statistik ya. Yang sering dipakai untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan itu adalah Gini koefisien atau koefisien Gini ya. Banyak bukti menyatakan bahwa kemiskinan itu akan mengakibatkan pertumbuhan melambat daripada ketidakadilan pendapatan ya. Karena orang yang sangat miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan supaya mereka lebih kaya ya, dan anak-anaknya itu juga akan mendapatkan pendidikan yang rendah juga seperti itu. Inferior goods ini adalah barang-barang yang inferior. Inferior goods itu adalah barang-barang yang makin kurang dikonsumsi ketika pendapatan konsumen itu meningkat. Ya, contohnya, ketika orang membeli hamburger, maka hamburger itu adalah inferior karena ketika pendapatan mereka meningkat, mereka bisa membeli yang lebih mahal yaitu steak, sehingga akan mengurangi konsumsi hamburger. Sehingga di sini hamburger disebut inferior daripada steak. Demikian juga harga-harga yang lain. Misalnya ketika Anda membeli nasi, maka nasi dibandingkan steak, tentu saja nasi itu inferior dibandingkan steak, karena steak itu lebih mahal. Ketika Anda memiliki lebih banyak uang, barangkali akan lebih suka membeli steak daripada membeli nasi. Demikian. Inflasi. Inflasi itu adalah laju di mana secara umum harga-harga barang dan jasa itu naik. Dan pada gilirannya, daya beli masyarakat itu akan turun. Biasanya inflasi merujuk pada indeks harga konsumen, tapi juga bisa merujuk pada harga-harga yang lain, misalnya harga grosir dari barang, upah, aset, dan lain sebagainya. Inflasi tidak akan begitu merusak dampaknya jika bisa diprediksi, karena mereka bisa mengantisipasinya ya. Tapi dalam prakteknya, inflasi itu tidak bisa diprediksi. Yang artinya, orang akan sangat terkejut jika harga naik. Dan ini mengakibatkan adanya mengurangi efisiensi ekonomi. Ya. Kemudian, semakin cepat laju inflasi, maka akan semakin sulit juga memprediksinya. Sehingga akan mengakibatkan orang kehilangan kepercayaan diri di dalam ekonomi, sehingga yang dinamakan hyperinflation atau inflasi ekstrim itu begitu merusak karena akan merusak kepercayaan diri masyarakat di dalam suatu negara. Banyak ahli ekonomi setuju bahwa ekonomi itu akan berfungsi dengan secara efisien jika inflasi itu rendah. Para ahli ekonomi lebih suka inflasi daripada deflasi karena kadang-kadang inflasi itu merupakan adanya inovasi. Ada inovasi maksudnya ketika ada produk baru dan produk baru itu diluncurkan dengan harga yang tinggi, itu mengakibatkan inflasi. Tapi kemudian deflasi itu tidak disukai karena mengakibatkan efek berantai yang lebih parah daripada hanya sekadar inflasi. Banyak ahli itu berbeda pendapat mengenai cara untuk mengendalikan inflasi. Contohnya di sini, Milton Friedman itu salah satu yang disebut seorang moneteris itu menyatakan bahwa untuk menstabilkan harga, maka suplai uang itu harus dikontrol atau dikendalikan. Namun ini sulit ya, karena suplai uang itu tidak bisa selalu dikontrol ya. Kemudian Keynes, ahli-ahli ekonomi yang merujuk pada aliran Keynes percaya bahwa inflasi itu tidak ada hubungannya dengan kondisi moneter atau kondisi banyaknya uang yang beredar. Sehingga ada dua pendapat yang berbeda di sini, yaitu aliran Friedman dan aliran Keynes. Nah, di sini kemudian, apakah ada hubungan di antara inflasi dan tingkat pengangguran? Pada tahun 50-an, ada sebuah kurva Philip yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara inflasi serta pengangguran, tingkat pengangguran.
Sehingga banyak para pembuat keputusan politik yang ingin menukar dengan tingginya inflasi untuk tingkat pengangguran yang rendah. Jadi kalau menurut kurva Philip ini kalau inflasinya tinggi maka penganggurannya akan rendah. Namun pada kenyataannya dalam jangka waktu yang lama, setelah beberapa lama tingkat pengangguran juga akan naik lagi untuk mengimbangi inflasi tersebut. Sehingga terjadi di sini artinya sama saja, baik ketika mengeset inflasi tinggi untuk menekan pengangguran ataupun sebaliknya, sama-sama hasilnya sama nantinya ya. Kemudian di sini ada istilah NAIRU atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, yaitu jumlah atau tingkat pengangguran di mana inflasi akan mulai meningkat. Ya, jadi ada sebuah tingkat di mana jumlah pengangguran itu akan mulai menyebabkan inflasi meningkat. Dan ini yang uh, tidak bisa diprediksi karena tadinya kalau memakai kurva ini ketika inflasinya naik maka pengangguran akan turun. Tapi ternyata ada batasnya. Batasnya itu disebut NAIRU gitu ya. Namun pada tahun 90-an di Amerika Serikat maupun di Inggris itu ada suatu kejadian bahwa tingkat pengangguran itu jatuh sehingga uh, ketika pada mencapai level NAIRU, para ahli menduga inflasinya akan naik, tapi ternyata inflasinya tidak naik. Sehingga hal ini mengakibatkan para ahli ekonomi menyatakan bahwa itu gara-gara adanya teknologi dan adanya perubahan baru, perubahan yang membuat inflasinya tidak naik. Dan mereka mungkin menyatakan bahwa inflasinya mati, tapi ahli ekonomi lain menyatakan bahwa inflasi itu tidak mati, mereka akan naik lagi dan itu hanya sekedar beristirahat saja. Target inflasi atau inflation targetnya. Inflation targeting is a monetary policy. Jadi target inflasi itu adalah kebijakan moneter di mana sebuah bank sentral mengusahakan untuk menjaga inflasi pada sebuah target tertentu, biasanya dengan mengatur tingkat suku bunga ya. Jadi mengatur tingkat suku bunga untuk mengatur inflasi. Ini berarti sebuah pendekatan monetaris ya. Kemudian ini mulai umum pada 90-an dan pada 1998 54 bank di dunia, 54 bank sentral di dunia itu punya target inflasi. Dimulai oleh Bank Sentral New Zealand yang pertama kali menetapkan target inflasi. Dan kemudian banyak negara di dunia yang mengikuti ya. Salah satu negara di dunia yang tidak mengikuti itu adalah Amerika Serikat. Mereka tidak membuat target inflasi ya. Dan ternyata pada beberapa hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu benar, artinya mereka bisa mendongkrak ekonominya ya. Di sini ada dikatakan bahwa Bank Federal Amerika itu tidak memiliki target inflasi, artinya mereka punya kebijakan tersendiri ya. Mengapa ada target inflasi? Karena target inflasi itu menjadi dasar kebijakan diskresi. Diskresi itu adalah kebijakan sementara dalam membuat sebuah keputusan. Juga ini merupakan sebuah transparansi ya. Jadi ketika sebuah bank sentral membuat target inflasi, mereka akan diukur performanya. Kalau tidak memiliki target inflasi, akan lebih sulit mengukur performanya. Jadi ini juga salah satu ukuran dari apakah sebuah bank sentral itu bekerja dengan baik atau tidak. Informasi atau information. Informasi itu adalah minyak yang menjaga ekonomi berlangsung dengan mulus. Efisiensi ekonomi itu akan menjadi terbaik apabila informasi itu komprehensif, menyeluruh, akurat, serta murah. Ya. Dan ini menjadi salah satu kegagalan dari ekonomi terpusat atau command economy karena pemerintah pusat tidak memiliki cukup informasi ya. Dan ini merupakan metafora dari Adam Smith yaitu invisible hand. Ya, karena pasar bebas akan lebih efisien dengan memproses informasi sesuai dengan kebutuhan para partisipannya yang ada di dalam pasar tersebut. Dan akan menjadi mati kalau dikelola oleh negara. Dan kemudian di sini adanya informasi asimetris atau informasi yang tidak berimbang itu akan mengakibatkan ketidakefisiensian atau inefisiensi dan terjadinya kegagalan pasar ya. Dan adanya internet mengakibatkan adanya penurunan dari ongkos informasi dan akan meningkatkan
efisiensi ekonomi. Dan kemudian ini bisa menjadi masa depan untuk yang bisa diprediksi nantinya. Infrastruktur. Infrastruktur itu termasuk di sini adalah transportasi, komunikasi, sarana komunikasi, sewage atau sarana pembuangan, misalnya limbah ya, pembuangan limbah, kemudian air dan sistem kelistrikan. Itu adalah bagian-bagian dari infrastruktur. Dan sistem tersebut itu cenderung untuk berongkos tinggi ya, investasi tinggi, sehingga harus negara yang menyediakan. Dan ini menjadi urat nadi ekonomi. Jalan, pelabuhan, rel kereta, bandara, kemudian jalur listrik, pipa, kemudian kabel-kabel, itu membuat orang, barang-barang, komoditas, air maupun energi dan informasi bisa bergerak dengan efisien. Dan ini menjadi sebuah competitiveness atau ke tingkat daya saing ekonomi. Dan investasi itu biasanya berhasil menjadi memberikan return yang tinggi karena adanya pilihan-pilihan orang. Apa yang akan mereka pilih ya, apa yang akan mereka konsumsi, dan aktivitas ekonomi apa yang akan mereka lakukan. Dan beberapa negara itu memonopoli sumber daya alamnya ya. Contohnya dengan memonopoli air ya, dan lain-lain ya. Dan di sini ketika mereka dikelola oleh pemerintah, itu kadang-kadang juga ada kekurangannya, downside-nya. Downside dari monopoli pemerintah di bidang infrastruktur itu adalah bad planning atau perencanaan yang buruk, adanya ketidakefisiensian, dan adanya korupsi. Ya. Inefficient delivery itu maksudnya pengelolaan yang tidak efisien. Ya. Inovasi itu adalah kekuatan pendorong atau driving force di balik adanya kewirausahaan dan adanya usaha kecil ya atau small business. Dan ini adalah kontributor atau penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian teori-teori baru itu menyatakan bahwa teori pertumbuhan yang baru menyatakan bahwa inovasi itu merupakan variabel endogen atau variabel yang ada di dalam model ekonomi yang sebelumnya tidak ada di dalam model ekonomi klasik ya, tapi yang terbaru itu ada. Di sini ada seorang ahli ekonomi namanya Joseph Schumpeter yang merupakan salah satu ahli ekonomi dari Austria, itu menyatakan sebuah istilah yaitu creative destruction atau penghancuran secara kreatif. Ketika sebuah perusahaan berinovasi dengan sukses, maka akan diberi hasil yang lebih tinggi, yang kemudian akan mengakibatkan lawan-lawannya juga akan menciptakan inovasi. Berarti mereka saling menghancurkan secara kreatif, yang disebut dengan creative destruction. Biasanya setelah adanya inovasi, maka perusahaan yang pertama masuk itu akan semacam memonopoli ya, memonopoli sehingga mereka bisa menciptakan pasar sendiri dan menikmati hasil sendiri sehingga terjadi excess return ya. Dan ini menjadi perdebatan berapa lama perusahaan yang memonopoli karena mereka yang satu-satunya yang menguasai teknologi itu dibiarkan, dan ini menjadi perdebatan misalnya di Amerika Serikat dengan adanya Sherman Antitrust Law itu ya, adanya undang-undang anti monopoli di Amerika Serikat. Pada paruh kedua abad 20, pemerintah Amerika Serikat itu biasanya itu membantu adanya riset murni ya. Dan kemudian pada tahun 1980-an terjadi perubahan di mana pemerintah Amerika Serikat itu memberikan dana riset kepada universitas-universitas, bukan melakukan sendiri riset-riset tersebut. Juga mereka memberikan dana kepada laboratorium yang dikelola oleh negara, juga pada universitas. Jadi ada dua di sini ya, sehingga tetap mereka menjaga inovasinya, tapi tidak semuanya dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat itu sendiri ya. Kemudian ada sebuah paradoks yang dikenakan oleh Robert Solow, di mana beliau menyatakan bahwa meskipun ada inovasi, ternyata produktivitas itu tidak naik. Dan kemudian ini menjadi sebuah paradoks. Dan ternyata itu pada tahun 1970-an ya. Tapi setelah tahun 1990-an, produktivitas manusia itu meningkat seiring dengan adanya teknologi komputer, sehingga paradoks yang dikemukakan oleh Solow ini
menjadi terbantah pada tahun 1990-an. Insider trading atau orang yang memperjualbelikan saham dari informasi orang dalam ya. Ini adalah praktek dari membeli atau menjual saham di sebuah perusahaan oleh manajemen perusahaan itu tersebut atau oleh direktur perusahaan tersebut atau juga oleh pemegang 10% saham dari perusahaan itu ya. Dan itu dilarang di Amerika Serikat sejak tahun 1934 dan dilarang di Inggris sejak tahun 1980-an. Dan sekarang itu dilarang oleh kebanyakan negara. Karena kenapa? Karena berarti mereka tidak fair dalam memberikan informasi apa yang terjadi di dalam perusahaannya kepada pihak luar, sehingga akan mengurangi tingkat kompetisi di dalam pasar. Saya ingat bahwa salah satu yang dipandang krusial di dalam sebuah pasar bebas itu adalah bahwa yang namanya informasi itu harus bergerak dengan baik. Kalau terjadi suatu informasi yang asimetrik itu mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar, sehingga itu dilarang oleh pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Sebagai contoh adanya insider trading, misalnya ketika sebuah perusahaan memiliki saham dan ternyata perusahaan tersebut kinerjanya jelek ya, dan itu seharusnya dilaporkan kepada publik dan ternyata itu tidak dilaporkan, dan kemudian direkturnya atau orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kondisi real perusahaan tersebut menjual sahamnya, dan itu mengakibatkan kerugian bagi investor-investor yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam perusahaan itu. Maka ada istilah perusahaan publik. Yang namanya perusahaan publik itu harus mempublikasikan semua kondisi keuangan perusahaannya. Apabila ada yang ditutupi, berarti terjadi accounting fraud atau penipuan akunting, sehingga bisa dipidanakan. Oleh karena itu, insider trading itu dilarang pada masa sekarang ini. Institutional investors atau investor institusi itu adalah non-bank atau bukan bank atau organisasi yang memperdagangkan sekuritas dengan jumlah besar atau dengan jumlah dolar yang besar, sehingga mereka berhak atau sesuai kualifikasi untuk mendapatkan perlakuan khusus dan mendapatkan komisi perdagangan yang lebih sedikit. Biasanya mereka mendapatkan proteksi karena mereka bisa menggerakkan pasar ya. Dan biasanya yang menjadi investor institusi itu adalah pengelola dana pensiun, kemudian perusahaan pengelola dana investasi, perusahaan asuransi, bank-bank investasi, hedge fund, atau perusahaan pengelola dana lindung nilai, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang mengelola dana amal. Ya. Di Amerika Serikat, hampir separuh dari pengelola saham atau saham itu dimiliki oleh institusi dan separuhnya dimiliki oleh investor individu. Dan di Inggris itu investor institusi itu memegang 2/3 dari jumlah saham yang beredar di sana. Kemudian asuransi, insurance. Itu adalah asuransi disebut segala sesuatu yang digunakan untuk mengurangi kerugian risiko, ya. Dan biasanya disediakan atau didapatkan melalui polis itu berarti ya, polis asuransi yang dibeli dari sebuah perusahaan asuransi ya. Sebuah perusahaan asuransi itu biasanya memberikan klaim itu dibagi rata risikonya terhadap semua orang yang berada di dalam asuransi tersebut atau pemegang polis ya. Sehingga asuransi bisa dicapai atau diraih atau dibeli atau diusahakan oleh semua orang ya. Tetapi kemudian ada tiga alasan kenapa kok asuransi itu sering berakhir buruk ya. Pertama, perusahaan swasta itu tidak mau menyediakan asuransi jika mereka tidak mampu mengcover, tidak mampu memberikan talangan kepada klaim yang ada ya, yang biasanya melebihi dari polis yang dikelola. Kemudian adanya kerusakan moral atau istilahnya di sini adanya semacam moral hazard
di mana orang-orang yang membeli asuransi itu biasanya orang-orang yang memiliki risiko lebih besar ya daripada orang-orang yang tidak memiliki risiko. Sehingga mereka akan merugikan perusahaan asuransi ya. Kemudian adanya adverse selection. Di sini juga hampir sama seperti di sini. Orang yang membeli asuransi itu biasanya orang yang memiliki tingkat risiko lebih besar ya. Sehingga ketika mereka sakit, maka perusahaan asuransi akan menanggung lebih banyak biaya daripada premi yang diberikan dari para pembeli asuransi dari peserta asuransi. Contohnya BPJS ya. Seperti kita tahu bahwa BPJS itu tidak pernah untung, selalu rugi. Karena kenapa? Adanya banyak adverse selection di sini. Dan hampir semua perusahaan asuransi di Indonesia itu berakhir tidak baik ya. Hampir seluruhnya itu berakhir tidak baik. Karena adanya 3 hal ini ya. Intangible asset itu adalah aset tidak terlihat. Aset yang secara fisik itu tidak ada, tidak terlihat. Seperti di sini adalah intellectual property ya atau hak milik intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta atau metode bisnis ya. Di sini contoh yang lain itu adalah human capital atau apa namanya sumber daya manusia dan merek ya. Merek itu juga sebuah aset-aset yang tidak terlihat intangible asset. Intellectual capital itu adalah modal intelektual. Contohnya di sini seperti disebutkan tadi itu adalah merek dagang, lisensi, merek produk, formula atau paten ya. Juga termasuk human capital ya. Di sini termasuk ide yang bukan termasuk fisik. Yang bisa diproteksi dengan paten atau hukum milik intelektual. Hukum kepemilikan intelektual ya. Kemudian interest itu adalah uang yang dibayar untuk penggunaan uang. Diekspresikan dengan persentase pada periode waktu tertentu. Secara singkat, interest itu adalah bunga pinjaman. Kemudian di sini kadang-kadang ada disebut juga berlawanan dengan hukum syariah, ya, karena bunga itu dipandang usury. Usury itu riba, ya, kalau bahasa sini ya. Kemudian ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga yang menganggap bunga pinjaman itu adalah riba itu juga ada di Amerika Serikat ya. Yang ada juga di sana undang-undang atau beberapa komunitas yang melarang pinjaman dari bank di Amerika Serikat. Jadi bukan hanya di Indonesia ya. Kemudian karena itu ada kemudian timbul dari bank-bank syariah di seluruh dunia. Interest rate itu adalah persentase dari jumlah uang yang dipakai karena digunakan. Kalau kita tadi bilang interest itu adalah bunga, interest rate itu adalah tingkat bunganya atau tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga itu macam-macam. Ada tingkat suku bunga yang dikelola oleh bank sentral atau bank pusat, Bank Indonesia ya. Kemudian kalau tingkat Bank Indonesia pasti lebih rendah daripada tingkat suku, pasti lebih istilahnya menjadi acuan dari bank-bank komersial lain ya, dari bank-bank komersial lain. International aid atau bantuan internasional. Ini adalah bantuan yang diberikan oleh negara-negara kaya kepada negara-negara miskin untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya. Dan ternyata banyak gagalnya ketimbang berhasilnya. Yang bantuan internasional yang sangat berhasil itu hanya yang menjadi contoh itu adalah Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun Eropa. Jadi ini satu-satunya bantuan internasional yang berhasil digunakan. Bukan satu-satunya maksud saya ya, tapi yang paling berhasil. Karena mereka negara-negara yang maju dan dibantu oleh negara maju juga. Dan sepanjang abad 20, separuh kedua abad ke-20, itu ada 1 triliun bantuan dolar ya, 1 triliun dolar bantuan dari negara kaya kepada negara miskin. Namun pada tahun 90-an bantuan tersebut stagnan.
tahun 2001 bantuan ofisial atau bantuan resmi itu hanya 50 miliar dolar saja. Hanya 1/4 dari GDP negara-negara kaya, ya. Dan kemudian ternyata bantuan-bantuan tersebut itu cuma membangun sedikit saja, karena kebanyakan bantuan-bantuan tersebut berakhir di rekening-rekening bank offshore dari politisi-politisi yang korup di negara-negara yang miskin. Dan salah satu sebabnya itu juga karena bantuan-bantuan tersebut dikelola oleh politisi-politisi tersebut dan dimasukkan ke perusahaan-perusahaan politisi-politisi tersebut. Sehingga tidak berhasil membangun negara-negara miskin itu. Sehingga juga salah satu kegagalan bantuan itu karena adanya motivasi politik. Contohnya adalah negara-negara kaya itu hanya membantu negara-negara yang anti komunis saja. Bukannya membantu negara-negara yang benar-benar membutuhkan. Oke, kemudian analisis dari Bank Dunia menyatakan bahwa pemerintahan yang memiliki memiliki kebijakan yang baik, contohnya adalah inflasi yang rendah, adanya surplus belanja, surplus anggaran, dan adanya keterbukaan pasar, dan adanya institusi atau pemerintahan yang baik, adanya sedikit korupsi, adanya penegakan hukum, adanya birokrasi yang efektif, itu akan sangat bisa memanfaatkan bantuan. Tapi kalau negara-negara tidak memiliki good policy serta good institution, maka akan menghambur-hamburkan bantuan saja. Intervensi. Intervensi itu adalah ketika central bank atau bank sentral itu mencoba mempengaruhi tingkat kurs, tingkat nilai tukar mata uang dengan membeli mata uang yang mereka ingin naikkan dan menjual mata uang yang ingin mereka lemahkan. Ya. Ini hanya short term saja, hanya bisa berlaku secara dalam jangka waktu pendek saja. Investasi atau investment itu adalah meletakkan uang Anda supaya uang Anda itu bekerja dengan harapan akan menghasilkan lebih banyak uang. Investasi itu memiliki dua jenis, yaitu direct spending atau pengeluaran langsung terhadap gedung-gedung, mesin, dan lain sebagainya, serta indirect spending atau pengeluaran tidak langsung seperti membeli sekuritas finansial seperti obligasi maupun saham. Jadi investasi itu ada dua jenis, yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya. Yang langsung itu berupa bangunan fisik dan lain sebagainya, yang tidak langsung itu berupa saham atau obligasi. Kemudian, secara tradisional, menurut teori klasik itu bahwa teori klasik menyatakan bahwa investasi di sebuah negara itu sama dengan tingkat simpanan di dalam negara tersebut. Tapi ternyata hal ini tidak benar ya, karena sekarang itu ada juga yang disebut dengan ketika suatu negara memiliki tabungan sedikit, ternyata banyak investasi dari negara lain yang masuk ke negara tersebut. Jadi teori klasik sekarang sudah tidak berlaku ya. Nah itu banyak negara yang kemudian ingin meningkatkan investasi di negaranya dengan memberikan tax breaks atau penghapusan pajak sementara pada para pengusaha dan adanya subsidi atau dengan adanya pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi ke dalam suatu negara ya. Karena kenapa? Makroekonomi itu penting atau pengelolaan suatu negara secara ekonomi itu penting dengan adanya inflasi yang rendah, adanya tingkat suku bunga yang rendah, dan adanya pajak yang rendah ya. Invisible hand atau tangan yang tidak terlihat ini adalah sebuah istilah dari Adam Smith, formula dari Adam Smith ya, tentang yang menyatakan adanya kemampuan dari pasar bebas untuk mengelola faktor-faktor produksi barang dan jasa agar mencapai penggunaan yang paling bernilai untuk mengoptimalkan penggunaannya. Menurut Adam Smith, ketika setiap orang bertindak menurut self-interest atau kepedulian dirinya sendiri, maka akan mereka juga bergerak karena gerakan motivasi mencari keuntungan diri sendiri, maka ekonomi akan berjalan secara efisien. Ini menurut Adam Smith, menurut teori klasik ya, dan secara produktif. Dan adanya invisible hand atau tangan yang terlihat ini akan memandu tindakan-tindakan individu sehingga akan terjadi kebaikan bersama atau common good ya.
Dan kemudian adanya tindakan pemerintah itu diperlukan hanya untuk menurut Adam Smith ya, untuk menindak adanya monopoli, untuk menegakkan hak milik, dan juga untuk menegakkan pertahanan nasional. Ini menurut Adam Smith. Invisible trade atau perdagangan yang tidak terlihat. Ini adalah ekspor dan impor dari barang-barang yang tidak bisa Anda sentuh atau bisa dilihat, tidak bisa Anda lihat. Contohnya adalah jasa, seperti perbankan atau periklanan. Ini adalah perdagangan yang tidak terlihat, dan barang-barang dan hal-hal lain yang tidak terlihat seperti copyright atau hak cipta. Ya. Dan ini juga sebenarnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Inward investment atau investasi ke dalam, maksudnya ini adalah investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Lawan kata dari outward investment atau investasi yang keluar dari suatu negara ke negara lain.